Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wisesa Gatra Perkasa dengan NPM 1814151060. Saya mahasiswa dari Kehutanan Universitas Lampung. Mau berbagi sedikit tentang ilmu alat ukur pohon. Jadi sebelum kita masuk ke materi, coba kita lihat video berikut ya. Selamat datang pada modul pelatihan inventarisasi tegakan. Pelaksanaan inventarisasi tegakan pada KPHP dan KPHL. Kali ini kita akan mempelajari pengukuran dimensi pohon. Pengukuran ini dilakukan pada pohon yang mempunyai diameter setinggi dada kurang lebih 20 cm, kecuali untuk hutan mangrove, diameter setinggi dada kurang lebih 10 cm, yang termasuk dalam subplot pengamatan lingkaran dengan luas 0,1 hektar atau jari-jari 17,8 meter. Setelah tim inventarisasi mengidentifikasi pohon-pohon yang masuk dalam subplot pengamatan dan memenuhi syarat pengukuran, petugas pengukur diameter melakukan pengukuran. Berikut ini ilustrasi teknik pengukuran diameter pohon pada berbagai kondisi. Pohon di lokasi datar, pengukuran pada diameter 1,3 meter. Pohon di lokasi miring, pengukuran pada diameter 1,3 meter dari lokasi yang lebih tinggi. Pohon miring di lokasi datar, pengukuran pada 1,3 meter mengikuti arah condong pohon. Batang bercagak, tinggi jagak 1,30 meter, pengukuran di bawah batas jagak luar. Pohon cacat di tinggi 1,3 meter, diameter adalah rata-rata dari diameter di atas dan di bawah batang cacat. Batang bercagak di bawah 1,30 meter, pengukuran di 2 batang. Batang cacat, tinggi batas bawah cacat kurang dari 1,30 meter, pengukuran tepat di 1,30 meter. Pohon berbanir di atas 1,30 meter, pengukuran dilakukan 20 cm di atas banir. Pohon berakar nafas, pengukuran pada 1,30 meter di atas akar. Selamat, Anda telah menyaksikan video tentang pengukuran diameter pohon. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Nah, jadi itu tadi video cara kita memakai alatnya dan mengukurnya di lapangan. Jadi sebagai informasi, alat untuk mengukur tinggi pohon itu ada Christian hypsometer, hagameter, dan juga clinometer. Dan untuk alat ukur diameter pohon sendiri itu ada garpu pohon, pitameter, bitter leach, Biltmore stick, dan juga kaliper. Nah, jadi di video ini sebenarnya saya pengen ngasih tahu bagaimana cara menggunakannya gitu, dan mungkin pengaplikasiannya, kelebihan dan kekurangannya gitu. Kita langsung aja ya. Jadi yang pertama itu Christian hypsometer. Jadi Christian hypsometer atau bisa disebut juga dengan CH-meter itu alat yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Nah, dalam penggunaannya itu dibantu dengan sebuah galah, dan galahnya itu harus ada skala yang sama gitu. Jadi cara ngegunainnya itu kita itu samain skala CH meternya itu dengan galahnya. Habis itu kita pasang galahnya itu sejajar dengan batang pohon. Kita menjauh gitu ke belakang gitu kan, atau mencari jarak yang sesuai. Terus ukur dengan CH, lihat pada suku dalam, lihat samai pas antara pangkal pohon dengan ujung tajuk. Nah, yang terakhir itu kita catat hasil pengamatan pada tali sheet. Jadi setelah kita samakan dengan galahnya itu dengan tinggi pohon, kita menjauh, ukur dari dalam dalam siku dalam, maksudnya itu kan CH bentuk ada di dalam siku. Nah, kita pakai itu di dalamnya itu. Nah, yang kedua itu ada hagameter. Jadi hagameter itu
alat yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon juga, cuma bedanya kalau Haga itu dia lebih praktis gitu. Nah, dan Haga meter ini sendiri itu alatnya itu sudah modern gitu, berbasis modern. Cara penggunaannya itu kalau menurut saya terbilang simpel ya. Jadi caranya itu yang pertama itu kita pegang Haga meter tepat pada pemegangnya. Jadi kayak megangnya itu kayak ini nih, kayak mau nembak gitu, pakai pistol gitu. Terus buka terlebih dahulu tombol pada bagian pemegang. Jadi pas kayak gagang gini, di sininya ini kayak ada tombol lock gitu. Jadi kita buka dulu. Nah, nanti yang ketiga itu kita tentuin jarak. Di sini kayak ada skala gitu, skala per berapa meter dengan jarak kita pohon. Nah, itu yang buat nentuin bagaimana kita nembak nanti ke tajuk. Yang keempat langkahnya itu bidik pangkal pohon dan catat skalanya. Kemudian bidik pada bagian ujung pohon dan catat hasilnya. Jadi pas kita udah megang alatnya, terus juga ada kita kita lock ininya, kita buka tutup gitu kan, terus kita mundur sejauh 15 meter dengan batang pohon. Setelah itu kita bidik ke ujung tajuk dengan pangkal pohon gitu. Nah, nanti di sini kayak ada bar hasil kayak gitu. Nah, hasil itu yang kita catat gitu. Nah, tadi itu dua alat untuk mengukur tinggi pohon, yaitu ada Haga meter dan juga Crispin hypsometer, atau bisa kita sebut juga dengan CH meter. Nah, selanjutnya itu kita mengenali alat ukur diameter pohon. Jadi yang pertama itu ada garpu pohon. Garpu pohon itu alat untuk mengukur diameter pohon atau batang pohon. Diameter pohon atau batang pohon dengan prinsip pengukuran diameter yang relatif masih kecil. Jadi maksudnya relatif kecil itu mungkin batangnya gitu ya. Nah, cara menggunakan alat ini itu terbilang simpel ya. Jadi yang pertama itu kita pilih objek pohon yang mau kita amati. Nah, setelah itu kita ambil garpu pohonnya, kita bawa pasang ke pohonnya kan. Habis itu lihat angka pada skala. Jadi kelebihan dari garpu pohon itu alatnya itu mudah digunakan, praktis, dan juga dalam proses pengukurannya itu cepat ya. Namun kekurangannya itu hanya bisa dilakukan untuk mengukur diameter pohon saja gitu. Jadi yang kedua yaitu pitameter. Pitameter itu alat yang digunakan untuk mengukur diameter pohon yang berprinsip pengukuran langsung pada batang dengan pita berskala. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu kita siapkan pitameter dan pilih objek pohon yang akan diukur. Lilitkan pitameter pada batang setinggi dada, lalu lihat skala pada pitameter, dan yang terakhir itu kita catat hasil perhitungannya itu menggunakan rumus mencari diameter lingkaran. Nah, kelebihan dari pitameter sendiri itu yaitu harganya itu murah gitu, dan juga praktis digunakan. Tidak seperti bentuknya yang tidak begitu besar, itu sangat membantu gitu jika kita bawa ke lapangan. Nah, kalau kekurangannya sendiri itu pitameter ini sulit digunakan jika hanya sendiri gitu. Dianjurkan menggunakan alat ini dengan 2 orang gitu. Selanjutnya itu bitter lead stick. Jadi bitter lead stick itu alat untuk mengukur luas bidang dasar, namun juga alat ini dapat digunakan untuk mengukur diameter pohon secara tidak langsung. Jadi cara penggunaannya itu kita tentukan buff alat dengan rumus 2500 dikali dengan lebar celah atau panjang tongkat. Nah, setelah itu kita bidik batang pohon yang akan diukur hingga lebar batang sesuai dengan celah B. Ukur antara jarak dengan pengukur, lalu hitung diameter rumus buff, yaitu 2500 dikali dengan diameter. Nah, selanjutnya yaitu Biltmore stick. Jadi Biltmore stick ini alat yang digunakan untuk mengukur diameter batang dengan cara yang sangat mudah. Jadi
Yang pertama itu kita himpitkan sisi angka 0 bit more stick pada satu sisi pohon. Setelah itu kita hitung pada jarak selebar S, lihat batas sisi pohon di sebelahnya dan himpitkan dengan skala diameter pada alat. Nah, kelebihan dari alat ini tuh ukuran diameter batang dapat dengan langsung kita lihat tanpa menggunakan rumus yang rumit. Seperti pengukuran bitter lead stick tadi itu kan agak rumit tuh karena dia pakai rumus. Cuma kalau bit more stick ini mudah. Nah, yang selanjutnya itu kaliper pohon. Kaliper pohon itu alat yang digunakan untuk mengukur diameter batang dengan prinsip apitan pada batang pohon. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur batang yang berdiameter kecil. Jadi cara penggunaannya itu cukup mudah ya. Jadi himpitkan kaki kaliper pada batang pohon yang akan diukur, lalu himpitkan kembali pada permukaan batang yang lainnya, jumlahkan, dan setelah itu dibagi dua sehingga diperoleh diameter rata-rata batang pohon. Jadi dia diapit 2 kali gitu. Nah, kelebihannya itu mudah dipakai, kekurangannya hanya dapat digunakan untuk mengukur diameter pohon yang kecil karena skala pada alat yang terbatas. Nah, jadi itu tadi beberapa materi ya, atau sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan tentang pengukuran baik itu diameter pohon ataupun juga tinggi pohon. Nah, jadi alat-alatnya tadi sudah disebutkan, cara pengukurannya pun sudah itu. Mungkin banyak yang kurang teliti ataupun juga banyak kekeliruan dalam video ini, namun saya sebagai manusia biasa tidak mungkin luput dari kesalahan gitu kan. Saya mau ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini.